Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan nasihat-nasihat agama tentang persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah suatu kondisi yang mutlak yang harus diwujudkan. Karena persatuan dan kesatuan adalah merupakan refleksi, cerminan dari budi pekerti orang iman sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan bisa masuk surga sehingga orang itu beriman, dan tidak dikatakan beriman apabila tidak saling cinta mencintai. Persatuan dan kesatuan di dalam jamaah adalah suatu kondisi yang dinamis, yang tidak begitu saja terwujud dengan sendirinya tanpa usaha yang sungguh-sungguh dari segenap warga jamaah. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan ini harus selalu diupayakan dan dipelihara terus-menerus sampai benar-benar terwujud secara nyata. Yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan adalah terjalinnya tata hubungan pergaulan yang mencerminkan kehidupan orang-orang yang beriman, rukun, kompak, penuh kedamaian dan persaudaraan, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Jadi orang-orang iman itu antara satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu saling memperkuat. Nah, persaudaraan yang begitu erat terjalin antara orang iman adalah persaudaraan yang didasarkan pada agama Allah semata, dan bukan karena ikatan kekerabatan maupun karena harta. Kerukunan dan kekompakan semacam inilah yang kelak di hari kiamat akan menempatkan mereka pada tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ibadillahi la unasam makum bi anbiya wala suhada. Yagbitihumul anbiya was suhada yaumal qiyamah bimakanihim minallahi ta'ala. Qalu ya Rasulullah tukhbirna man hum? Qala hum qaumun tahabbu bi rauhillah wa arhami bainakum wala amwalin yata'atawnaha fa wallahi inna wujuhum lanurun wa innahum ala nurin la yakhafuna idha khafan nas wala yazanuna idha asinan nas. Wa qara hadil ayat, ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada segolongan manusia yang bukan nabi dan juga bukan orang yang mesti syahid, namun membuat para nabi dan para syuhada iri kepada tempat mereka yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami siapakah mereka itu. Nabi menjawab, mereka adalah kaum segolongan manusia yang saling mencintai karena agama Allah semata, bukan karena hubungan kekerabatan di antara mereka, dan bukan karena saling memberi harta di antara mereka. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka bercahaya dan mereka pun di atas cahaya. Mereka tidak merasakan kekhawatiran pada saat manusia lainnya merasa takut, dan mereka pun tidak merasakan susah ketika manusia lainnya merasa susah karena menghadapi azab Allah. Kemudian Nabi membaca ayat ini, ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan juga tidak pula mereka merasa susah. Secara konkret, contoh kerukunan dan kekompakan, persatuan dan kesatuan di antara orang yang iman bisa kita lihat pada kehidupan para sahabat Nabi.
bagaimana mereka yang terdiri dari golongan Ansor dan Muhajirin itu bisa hidup rukun dan kompak, saling mengasihi dan saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'asiddaw 'alal kuffari ruhama bainakum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang menyertai bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan saling mengasihi di antara mereka, rukun kompak terhadap sesamanya. Itu keadaan orang iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.